Mares Tumorang dengan NPM 21110071, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian puisi dengan dosen pengampu Ibu Renita Borusaragi, SPD, MPD. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini, karya Taufik Ismail, dengan melakukan 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan mimetik, yang kedua pendekatan objektif, yang ketiga pendekatan ekspresif, dan yang keempat pendekatan mimetik. Selanjutnya, kita akan menganalisis puisi ini melalui 4 pendekatan yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam teorinya membentuk satu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Pada puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini menceritakan kehidupan penderitaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bukan hanya menderita karena penjajahan bangsa asing, tetapi juga karena kehidupan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka digambarkan memiliki tatapan sayu, mengibah di tepi jalan demi sejumlah rupiah, atau para pekerja yang berdesak-desakan mengejar jam kerja yang serba terburu-buru. Pada puisi ini juga menggambarkan pemerintah hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka sibuk mencari jabatan dan kekuasaan, mencari dukungan suara kepada masyarakat saja. Dengan begitu banyak janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat, tetapi kenyataannya masyarakat tetap menderita dan tidak dipedulikan. Penyair juga menggambarkan oplet dan bus yang penuh, pengeras suara yang hampas suara. Benda-benda ini menggambarkan betapa terpuruknya bangsa Indonesia yang terdapat pada kutipan puisi Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampas suara. Yang kedua, kita akan membahas pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan sastra yang menekankan pada segi intrinsik karya sastra yang bersangkutan, yaitu pendekatan yang sangat mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan teks karya sastra itu sendiri. Hal-hal yang di luar karya sastra, walaupun masih ada hubungannya dengan sastra, dianggap tidak perlu untuk dijadikan pertimbangan dalam menganalisis karya sastra. Pendekatan objektif menganggap karya sastra itu sebagai sesuatu yang mandiri, otonom, bebas dari pengarang, pembaca, dan dunia sekelilingnya. Pada puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini, temanya yaitu puisi ini memiliki tema perjuangan harga diri bangsa. Puisi ini menggambarkan keinginan bangsa Indonesia yang ingin maju, bangkit, memperjuangkan harga diri bangsa. Kondisi bangsa yang menderita akibat penjajahan bangsa lain, ditambah degradasi moral, banyak pejabat yang kurang jujur dan terlibat korupsi. Yang kedua, nada dan suasana. Nada dan suasana pada puisi ini yaitu sedih dan geram. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyair yang mendorong membangkitkan hati nurani rakyat Indonesia, atau dengan kata lain, menyulitkan pembaca melalui setiap kata pada puisi. Misalnya, akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun lalu? Nah, kutipan puisi tersebut mampu menggetarkan jiwa pembaca untuk menolak berbagai penjajahan. Kemudian, pada kutipan puisi, dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Dulih tuanku", penggalan puisi ini mampu membangkitkan semangat untuk tidak mau diperbudak oleh penjajah lagi. Ditambah lagi berbagai bencana alam yang terjadi semakin membuat bangsa Indonesia semakin menderita. Hal ini ditunjukkan pada pangkalan puisi, "Dipukul banjir,
gunung api, kutub, dan hama. Kemudian yang ketiga, irama. Irama dalam puisi ini terdapat pada pengulangan frasa kita. Pengulangan ini sangat mempengaruhi irama secara keseluruhan, yang mampu membuat pembaca merasa terlibat dan mendorong pembaca, terutama rakyat Indonesia, untuk terus berjuang mempertahankan harga diri bangsa. Yang keempat yaitu gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas yang terkandung dalam puisi ini adalah majas personifikasi dan majas hiperbola. Majas personifikasi yaitu majas yang menggambarkan benda-benda mati yang dianggap memiliki sifat seperti hidup, yang dibuktikan pada kutipan puisi dipukul banjir, gunung api, kutub, dan hama. Gaya bahasa tersebut digunakan oleh penyair untuk menggambarkan kondisi alam yang bertindak seolah-olah sebagai manusia raksasa yang memukul dan menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, majas hiperbola yakni majas yang menggantikan kata atau kalimat yang berlebihan dan lebih hebat pengertiannya, dan dibuktikan pada kutipan puisi, apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Menjual keyakinan merupakan hal yang berlebihan atau tidak masuk akal karena keyakinan itu tidak berwujud materi dan tidak dapat diperjualbelikan. Tetapi dalam puisi ini hanya untuk memperjelas makna untuk membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia guna mempertahankan semua harta dan kekayaan alam dan terus berjuang agar tidak tergilas oleh zaman yang semakin modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dianggap sebagai penjajah. Yang kelima yaitu amanat. Amanat yang terkandung dalam puisi ini adalah sebaiknya kita mampu mempertahankan kemerdekaan dan terus berjuang melakukan peningkatan yang mengarah pada citra bangsa menjadi mandiri, cerdas, dan bermoral. Kemudian yang keenam yaitu tipografi. Tipografi dalam puisi ini menggunakan huruf besar pada awal kalimat tanpa tanda baca. Kemudian yang ketujuh, perasaan. Puisi ini membangkitkan rasa nasionalisme bangsa yang tinggi yang ditunjukkan pada penggalan puisi, kita adalah pemilik sah republik ini. Penyair juga mengajak pembaca untuk memiliki rasa ingin bangkit dan yang ketujuh yaitu perasaan. Puisi ini mampu membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi yang ditunjukkan pada penggalan puisi, kita adalah pemilik sah republik ini. Penyair juga mengajak pembaca untuk memiliki rasa ingin bangkit dan berjuang yang ditunjukkan pada penggalan puisi, tidak ada lagi pilihan lain, kita harus berjalan terus. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya. Pendekatan ekspresif menitik beratkan pengarang dan orientasi ekspresif memandang karya sastra sebagai ekspresi, luapan, ucapan, perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang, pemikiran-pemikiran, dan perasaan. Pendekatan ekspresif pada puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini adalah yang pertama yaitu biografi pengarang. Puisi berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini adalah puisi yang diciptakan oleh Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir dari pasangan A. Ghafar Ismail asal Banu Hampu, Agam, dan Siti Nur Muhammad Nur asal Pindai Sikek, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang ulama dan pendiri Permi. Ia menghabiskan masa SD di Solo, Semarang, dan Yogyakarta, SMP di Bukit Tinggi, dan SMA di Pekalongan. Taufik tumbuh dalam keluarga guru dan wartawan yang suka membaca. Ia telah bercita-cita menjadi sastrawan sejak masih SMA. Dengan pilihan sendiri, ia ingin menjadi dokter hewan dan ahli peternakan karena ingin memiliki bisnis peternakan guna menafkahi cita-cita kesusastraannya. Ia tamat FKHP UI Bogor pada tahun 1963, tetapi beliau gagal punya usaha ternak yang dulu direncanakan di sebuah pulau di Selat Malaka. Kemudian yang kedua yaitu penafsiran pemahaman puisi. Yang pertama yaitu tema. Puisi ini memiliki tema perjuangan harga diri bangsa.
Puisi ini menggambarkan keinginan bangsa Indonesia yang ingin maju, bangkit, dan memperjuangkan harga diri bangsa. Kondisi bangsa yang menderita akibat penjajahan bangsa lain, ditambah degradasi moral. Banyak pejabat yang kurang jujur dan terlibat dalam korupsi. Kemudian yang kedua yaitu diksi. Pilihan kata yang ada dalam puisi ini sangat mendukung isi dan tema perjuangan harga diri bangsa. Kata kita yang dominan muncul pada puisi ini memiliki makna secara tidak langsung mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit berjuang melawan penjajah baik secara eksternal maupun secara internal. Kemudian kata para pembunuh yang bermakna para penjajah yang ikut campur tangan dalam pemerintahan bangsa kita. Selanjutnya, kata "duli tuanku" yang memiliki makna bangsa Indonesia selalu siap bekerja demi kepuasan bos atau penguasa meskipun penuh dengan penderitaan. Kemudian kata banjir, gunung api, kutuk, dan hama yang merupakan gambaran kesusahan dan penderitaan rakyat Indonesia yang harus segera merdeka. Kemudian penyair memilih kata-kata tidak ada lagi pilihan lain, kita harus terus berjalan, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Kemudian selanjutnya amanat. Amanat yang terkandung dalam puisi ini adalah sebaiknya kita mampu mempertahankan kemerdekaan dan terus berjuang melakukan peningkatan yang mengarah pada citra diri dan menjadi cerdas dan bermoral. Selanjutnya yang keempat yaitu citra atau imaji. Citraan atau imaji yang terdapat dalam puisi adalah imaji penglihatan yang terdapat pada kalimat kita adalah manusia bermata sayu yang di pinggir jalan. Citraan ini mengandung makna bahwa orang yang bermata sayu seakan-akan matanya kurang bercahaya dan beranggapan bahwa masa depannya suram. Yang kedua yaitu pada kalimat yang mengacungkan tangan kepada oplek dan bus yang penuh. Kalimat ini menimbulkan imaji penglihatan karena menggambarkan kondisi seseorang yang mengacungkan atau melambaikan tangan. Citraan ini memperkuat kondisi bangsa kita yang tidak mempunyai kesempatan untuk maju, bahkan tertinggal dalam banyak hal seperti ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan ekonomi. Kemudian selanjutnya perasaan. Perasaan puisi ini mampu membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi. Kita adalah pemilik sah republik ini. Kalimat ini memberikan makna sebuah pengakuan rasa juang yang tinggi dan masyarakat dan citra yang tulus terhadap bangsa Indonesia. Penyair juga mengajak pembaca untuk memiliki rasa ingin bangkit dan berjuang yang ditunjukkan pada penggalan puisi. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kemudian selanjutnya kajian berdasarkan tinjauan psikologis atau kejiwaan pengarang. Pada puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini, karya Taufik Ismail mengungkapkan ekspresi tentang betapa geramnya penyair kepada keadaan bangsa Indonesia yang selalu menderita dan selalu dijajah oleh bangsa lain maupun dijajah dalam bangsa sendiri. Sehingga penyair berusaha mengajak pembaca dalam hal ini rakyat Indonesia untuk lebih sadar dan harus berjuang untuk mempertahankan jati diri bangsa dengan segala ketertinggalan yang dialami baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, menghayati karya sastra. Pembaca sangat berperan dalam menentukan sebuah karya sastra yang merupakan karya sastra atau bukan. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, akhirnya karya sastra akan sampai juga kepada pembaca, ditunjukkan kepada pembaca. Sebagai sebuah keutuhan komunikasi sastrawan, karya sastra pembaca. Maka pada hakikatnya, karya yang tidak sampai ke tangan pembacanya bukanlah karya sastra. Berikut adalah nilai-nilai pragmatik dalam puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini. Pada bait yang pertama, potongan puisi ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia harus bangkit dari penderitaan dan terus berjuang untuk kemajuan bangsa. Kemudian pada potongan bait kedua yaitu
Puisi ini menggambarkan bagaimana menderitanya bangsa Indonesia karena telah diperbudak dan dijajah oleh penjajah, sehingga membuat perasaan pembaca bergejolak dan merasa sadar dan ingin bangkit dari perbudakan yang dilakukan oleh bangsa lain dan berjuang untuk mempertahankan jati diri bangsa. Kemudian pada bait yang ketiga, pada potongan puisi ini menggambarkan bahwa keadaan rakyat Indonesia pada saat itu sangat menderita dan beranggapan bahwa masa depan mereka akan suram. Keadaan bangsa Indonesia juga sangat tertinggal dengan bangsa-bangsa lain dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan ekonomi. Kemudian selanjutnya pada bait yang selanjutnya menggambarkan penderitaan bangsa Indonesia yang bukan hanya menderita karena penjajahan bangsa asing saja, tetapi juga penderitaan karena bencana alam dan pemerintah yang selalu terlibat dalam korupsi, tidak menepati segala janji-janjinya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan gila jabatan saja. Kondisi tersebut juga semakin membuat bangsa Indonesia semakin menderita, sehingga rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam dan harus bangkit dan menunjukkan jati dirinya, karena jika dibiarkan, maka bangsa Indonesia akan semakin hancur. Demikianlah pembahasan mengenai analisis puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini, karya Taufik Ismail dengan melakukan 4 pendekatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Shalom.